Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Tetep harus sehat dong. Balik mana yang Mbak aku Icang ya, seperti biasa. Slow dulu kita lur, relax, kita skip X-Men sebentar. BTW buat kalian anak-anak yang belum lolos SBMPTN, jangan kecewa, tenang aja, masih banyak jalur yang lainnya. Dan tentunya channel Album Film siap untuk menghibur kalian ya kan. Oke. Setelah terakhir kita ngidul film komedi keluarga Balls of Fury, kali ini kita akan mengidul film dengan genre yang sama, berjudul Yours, Man and Ours tahun 2005. Aku yakin kalian pada belum tahu film ini kan? Yang pasti ini sangat menghibur dan syarat akan pesan moral. Yours, Man and Ours bercerita tentang sepasang suami istri yang memiliki 18 anak. Gimana ceritanya bisa punya 18 anak? Kan nggak mungkin dong brojol segitu banyak langsung ya kan? Penasaran? Ya wes kita langsung lanjut ke pantun. Mau yang jelas kan pantunnya kan? Oke, aku turutin. Buah kelapa, buah kedondong. Jangan lupa subscribe dong. Gak seru kan lur? Iya, mending tetap gak jelas. Seorang duda bernama Frank Bursley yang berprofesi sebagai Admiral Bintang 2 di USCG baru pindah rumah dengan ke-8 anaknya. Ada Ethan, si kembar Otter dan Ellie, Kelly, si anak tomboy, Michael anak pramuka, Harry, William si anak tertua, lalu ada Mbak Christina yang sudah jelas sangat ayu. Frank dan anak-anaknya sudah sangat sering pindah rumah karena tuntutan pekerjaan, dan kali ini mereka pindah ke New London. Frank adalah sosok ayah yang sangat disiplin, tegas tapi juga hangat ke semua anak-anaknya. Ya ala-ala militer lah lur. Di lain tempat, mama janda bernama Helen North yang bekerja sebagai seorang desainer terbiasa hidup dalam kebebasan, keberisikan dan kesemrawutan bersama 10 anaknya. 10 lur, 10. Sekalian bu, 2 lagi biar selusin. Bukan cuma 10 anak, tapi mereka juga memiliki banyak peliharaan di rumah, luar biasa. Ke-10 anak ini adalah Johnny, si kembar Bina dan Marisa, Dylan, Jimmy, Lau, Naoko, Mick, dan Aldo. Lalu si anak tertua yang zama ayunya bernama Phoebe. Don't look at the camera. Naoka, just back off a little bit. What? He's changing our rose. Can you hear my new song? This is fun. Fiona, come I'm shiny, Mommy. Yes, you are very shiny. Hari itu Frank bekerja membawa si bungsu Ethan dan bertemu dengan sahabat baiknya bernama Daryl. Daryl tahu Frank kesepian semenjak istrinya meninggal, maka dari itu dia akan mengenalkan seorang wanita. Siapa tahu cocok ya kan? Pagi itu anak-anak Frank masuk ke sekolah baru mereka. William dan Christina sebagai anak tertua membantu Ethan pergi ke kelasnya. Malamnya Frank setuju kencan buta dengan wanita yang dikenalkan oleh Daryl. Dia pun bersiap-siap memakai seragam militernya. Tapi saat ketemu dinner, Frank merasa nggak cocok dengan wanita tersebut. Ditambah lagi, mak-mak ini ternyata adalah mantan istrinya Daryl. Si Daryl ya begitu jodohin mantan istrinya sendiri. Di lain tempat, Helen juga sedang bersiap-siap kencan dengan cowok yang naksir kepadanya bernama Max. Dan saat sampai di restoran, tanpa sengaja Helen bertemu dengan Frank, di mana ternyata mereka berdua dulunya adalah mantan pasangan prom night zaman SMA. Entah kenapa saat bertemu kembali, timbul rasa-rasa cinta dalam diri mereka lur. Saking sama-sama kesemsemnya, mereka berdua jadi nggak fokus. Sesampainya di rumah, Helen melihat album foto kenangan SMA saat prom night dengan Frank. Nah, mereka berdua ini lur sama-sama suka sebenarnya, tapi mereka juga sama-sama mengira kalau sudah saling menikah. Mundurlah akhirnya ya kan? Sampai akhirnya saat pesta reuni sekolah di sebuah kapal, mereka kembali bertemu dan ngobrol-ngobrol nostalgia zaman dulu SMA. Dan akhirnya ketahuanlah bahwa mereka sama-sama single. Suami Helen ternyata meninggal beberapa tahun yang lalu. Lanjut setelah itu mereka berdansa bersama dengan sangat romantisnya. Pas dansa ini lur, mereka sama-sama tanya masalah anak ya kan. Anakmu berapa? Kalau anakmu berapa? Kamu dulu, kamu dulu. Mereka pun akhirnya tertawa karena sudah mengetahui seberapa banyak anak yang dimiliki. I have 8 kids. I have 10.
Ternyata anak kandung Helen hanya 4 dan 6 anak lainnya adalah anak angkat. Sedangkan ke-8 anak Frank semuanya adalah anak kandung karena permintaan istrinya yang pengen punya anak banyak. Singkat cerita mereka sudah menikah tanpa sepengetahuan anak-anak. Pada nggak setuju lah sebenarnya. Kok bisa nikah nggak bilang-bilang? Hah? 10 anak, 8 anak? Ya, wah, ribut lah pokoknya. Tapi mereka semua mencoba memahami. Keluarga baru dengan ke-18 anak ini pun akhirnya pindah ke rumah yang lebih besar di pinggir pantai dengan mercusuar di atasnya. 16, 17, 18, plus the pig. Mulai terlihat perbedaan budaya dan bentrokan. Yang satu masang foto-foto sekolah, foto-foto cheerleader, yang satu dekorasinya full barang-barang seni antik, yang satu harus rapi, tertib, yang satu malah dipilok temboknya ya kan. Ditambah lagi keluarganya Helen juga punya babi bernama Fiona. Untuk mengakrabkan anak-anak, Frank pun mengajak mereka berkeliling dengan kapal layar. Bukannya makin akrab, jatuhnya malah begini. Whoa, hey, get me down! I don't feel so good. I'm gonna go tell our dad. I'm gonna tell my mom. Get that camera away from me. But I'm capturing the verity of life. Malamnya Frank dan Helen akan berasal-lole. Udah disiapin nih lur, lilin-lilin segala macemnya lah. Tapi tidak jadi. Oh my god, who's killing a goat? Frank pun memberikan jadwal yang harus mereka kerjakan. Lalu mereka sarapan yang sudah jelas sangat kacau. Dan setelah itu membuat pesan suara seluruh keluarga. Otter, Eli, Christina. Ethan, Nick. Di sekolah, kabar keluarga mereka dengan 18 bersaudara sudah tersebar. Si anak kembar Otter dan Ellie dibully. Lalu terjadi pertikaian antara Christina dan Phoebe yang beda selera dan rebutan cowok. Christina dan William pun bersekongkol mengubah jadwal kamar mandi agar Phoebe dan adik-adiknya terlambat sekolah. Dibalaslah sama Dylan nyalain alarm kebakaran biar mereka semua keluar dari sana. Victory to the North Kid! Yoko, what are you doing? Webcasting. Nice towel, Christina. Yeah, cute boxers, William. Untuk mendamaikan mereka, Helen terbiasa memakai tongkat bicara, di mana yang boleh berbicara hanya yang memegang tongkat tersebut. Tapi karena nggak ada yang mau ngomong, Frank pun mencoba memberikan jadwal yang sangat ketat dan padat, apa yang harus mereka semua kerjakan sehari-hari agar bisa disiplin. Wah ya, tambah males lah mereka semua. Lagi-lagi di sekolah, Christina slack sama Phoebe karena lelaki yang disukainya telah direbut. Setelah itu mereka sekeluarga pergi ke toko perlengkapan rumah dan sudah bisa ditebak kekacauan kembali terjadi. I want it. It's my boat. Where's the pig? Where is the pig? Helen mendatangi Frank yang sedang membetulkan mercusuar. Frank pun sedikit menceritakan kisah sepasang kekasih yang disatukan karena lampu dari mercusuar, di mana seorang wanita memancarkan lampu mercusuar karena sangat rindu dengan kekasihnya yang sedang melaut. Helen pun sempat ragu dengan kondisi keluarga mereka, tapi Frank yakin keluarga mereka akan baik-baik saja dan bisa bersatu. Terlihat anak-anak mereka yang mulai bisa bekerja sama merenovasi rumah dan juga mulai akur satu sama lain. Frank dan Helen pun merasa aman dan akan pergi sebentar. 18 anak pun dititipkan ke Mbak Munion. Tapi Mbak Munion jelas males ngurusin anak segitu banyak ya kan. Mending minum-minum sambil nonton Smackdown. Kerjasama ke-18 anak ini tidak bertahan lama. Dan kali ini rumah bener-bener hancur. Frank pun memarahi dan memberikan pengertian ke semua anak-anaknya. Mereka pun diminta berpelukan bersama sebelum membersihkan seluruh rumah.
William mengumpulkan semua saudara-saudaranya. Mereka berencana untuk membuat orang tua mereka berpisah. Itu karena 18 saudara ini nggak akan pernah bisa serasi. Dan jalan yang terbaik adalah membuat Helen dan Frank berantem satu sama lain. Berbagai cara dilakukan, membuat odol Helen berantakan, mengganti saluran radio mobil Helen tanpa musik. Lalu anak Helen dilatih militer oleh William, sedangkan anak-anak Frank yang biasanya tegas didandani dan berkelakuan super centil. Sampai akhirnya bocil-bocil diminta mencoret-coret jadwal milik Frank. Frank pun otomatis sedikit kelepasan marahnya. Helen yang melihat respon Frank seperti itu mulai tidak nyaman dan mereka pun akhirnya bertikai. Sepulangnya dari kantor, Frank berbaikan dengan Helen. Helen menceritakan jika dia mendapatkan proyek besar di pekerjaannya dan Helen terbiasa dengan studio kerjanya yang cukup berantakan agar bisa berpikir kreatif. Karena Helen pasti sangat sibuk beberapa hari ke depan, Frank pun meminta anak-anak untuk membantu cuci-cuci pakaian. Ide jahat pun keluar di benak mereka, ya kan? Bukan hanya baju-baju mereka, tapi semua kain di studio Helen juga ikut dicuci. Sesampainya Helen di rumah terkejut lah, ya kan? Apa? Kenapa studioku seperti ini? Anak-anak pun datang dan mengompori Helen bahwa ayah Frank terbiasa hidup bersih dan rapi. Lalu saat Frank datang, Helen pun langsung pergi karena merasa Frank tidak menghargai dirinya dan pekerjaannya. Padahal Frank nggak tahu apa-apa. Mereka pun bertikai kembali. Helen menuduh Frank lah yang menyuruh anak-anak untuk merapikan studionya. Enggak, aku nggak nyuruh, kata Frank. Pertikaian pun terus terjadi antara Helen yang suka kebebasan dengan Frank yang suka ketertiban. Frank pun akhirnya memutuskan untuk tidur di luar. I'm gonna fix that. Officer asleep. Keesokan paginya di sekolah, William berencana untuk membuat kekacauan yang terakhir agar keluarga mereka benar-benar berpisah. Di akhir minggu ini, Frank dan Helen akan menghadiri acara penting dengan rekan-rekan kerja Frank. Dan saat itu, Mbak Munion juga lagi cuti. Mereka pun berencana membuat pesta besar-besaran di rumahnya dan membuat kekacauan. Tapi sebelum itu, William harus membagikan poster dirinya yang mencalonkan diri sebagai presiden kelas. Semua saudaranya pun dengan senang hati membantu William. Tanpa disadari, mereka semua menjadi semakin akur. Malamnya saat Frank dan Helen bersiap-siap berangkat, Phoebe izin ke ibunya untuk mengajak beberapa teman datang ke rumah. Beberapa teman ya lur, ya jelas dibolehin lah. Tapi pada kenyataannya seperti ini. Anak-anak kecil ditaruh di kamar dan disogok dengan banyak makanan-makanan manis. Iya aja, nurut aja bocil-bocil ini. Sedangkan yang lainnya masih terus berpesta dan semakin terlihat kedekatan di antara mereka. Seperti Christina yang mengguyur cowoknya Phoebe karena berusaha menggodanya. Itu semua karena Christina nggak mau menyakiti hati saudarinya. Phoebe pun langsung memutuskan cowoknya yang ternyata brengkes. Dan mereka pun menjadi saudari tak terpisahkan. Di restoran, ternyata atasan Frank mempromosikan dirinya ke jabatan yang lebih tinggi. Tapi di posisi itu, Frank harus pergi melaut dalam waktu yang sangat lama. Frank pun sangat bangga mendapatkan promosi tersebut. Tapi dia langsung menolaknya dengan penuh rasa hormat. Karena Frank tidak bisa meninggalkan keluarganya. Hubungan Helen dan Frank pun kembali membaik, tapi betapa terkejutnya mereka melihat rumah yang udah sangat kacau, berantakan, dan penuh dengan aroma-aroma ciu. Frank pun langsung mengusir semua orang di sana. Anyone else remaining here after 5 minutes will be forcibly conscripted into the... Sir, there was a matter of $379. Kali ini Frank benar-benar marah dan bahkan tidak menghargai pendapat Helen. Frank ingin anak-anak diberi peraturan yang sangat tegas dan ketat, tapi Helen tidak setuju karena rumah bukan tempat militer. Cekcok, akhirnya Helen balik ke kamar. Frank pun meminta mereka semua membersihkan rumah dalam waktu 1 jam dan pergi menyusul Helen. Helen pun meminta Frank mengambil promosi pekerjaan itu, lalu mengusirnya keluar dari sana. You know what? Just please go. Just go. Malam harinya Christina dan Phoebe sangat sedih. Phoebe bilang jika ibunya terlihat sangat bahagia saat bersama Frank, tapi mereka semua malah mengacaukan hubungannya. Keesokan harinya di kantor, Frank menelpon Helen dan memutuskan untuk menyetujui saran dari Helen untuk mengambil promosinya. Helen pun syok mendengarnya. I'll see ya.
Goodbye. Di sekolah, lagi-lagi si kembar Otter dan Ellie dibully. Tapi kali ini rombongan pasukannya udah banyak ya kan? You mess with my brother, you mess with me. And me. And me. And me. William akhirnya terpilih menjadi presiden kelas dan mereka semua ikut berbahagia. Di rumah, Frank sudah bersiap untuk pergi melaut. Tepat ketika ke-18 anaknya sudah pulang, Frank pun berpamitan ke mereka semua. Phoebe dan yang lainnya berusaha mencegah, tapi keputusan Frank sudah bulat. Dia harus pergi melaut dalam waktu yang sangat lama. But you can't go. Come on. I have to go. Awalnya William putus asa dan gak mau menghentikan ayahnya. Sampai akhirnya perkataan si bungsu Ethan kembali menyadarkannya. Wait! What? Please. I don't want to listen to mommy. Well, then I guess we better stop that boat. Anak-anak bontot diminta menunggu ibu pulang dari kantor. Mereka pun membuat studio Helen berantakan supaya ibunya kembali senang. Mereka akhirnya mengaku jika perselisihan ibu dan ayah sudah direncanakan oleh mereka dan studio sengaja diberantakin agar ibunya bisa kembali senang. Sekarang mereka tidak ingin ibunya berpisah dengan Frank. Helen pun mengajak mereka semua pergi ke suatu tempat. Frank sudah sampai di kapal dan pergi melaut. Semua awak menunggu arahan dari Frank untuk menggerakkan kapalnya. Sampai akhirnya Frank melihat anak-anak pengacaunya datang. Mereka bekerja sama membawa kapal layar untuk menjemput dirinya. Now what? It's my kids. Mereka semua juga mengaku telah sengaja merencanakan perpisahannya dengan ibu. Mereka ingin Frank pulang ke rumah, tapi Frank bilang ini semua sudah terlambat. Ibu kalian tidak akan menerima ayah lagi. Lalu tiba-tiba Will you marry me again? kali ini pesta pernikahan diadakan bersama semua anak-anak mereka. Terakhir, mereka merekam pesan suara lagi, tapi kali ini kekompakan mereka membuahkan hasil. Ethan, Nick, now, Kelly. Leave the message to the beat. Buyar, cakep nggak filmnya? Cakep dong, masa enggak? Ya opo cukup menghibur ya filmnya lur. Ternyata di dunia nyata yang punya anak sampai puluhan itu loh ada lur. Cukup banyak malah. Coba aja kalian searching kalau kepo. Banyak pesan moral di film ini lur. Salah satunya bagaimana sikap orang tua kepada anak. Begitu pula sebaliknya. Bagaimana perbedaan budaya dalam keluarga disatukan dan pada akhirnya mereka bisa akur satu sama lain. Ending filmnya juga cukup mengharukan ya lur. Ya wes segitu dulu. Aku Icang undur diri. Matur nuwun dan seno untuk tidak akur dalam keluarga. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.